Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita bisa berkumpul dan melakukan pembelajaran secara online. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Suci Setiarahayu dari S1 Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan melakukan pembelajaran mengenai globalisasi, di mana di sini diampu oleh kelas 12 semester genap. Betul ya? Oke, sebelum melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya saya mohon maaf ya apabila pada pembelajaran kali ini cenderung ramai karena saya melakukan video pembelajaran ini di rumah. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran, sebelumnya marilah presensi terlebih dahulu ya. Presensi. Ya, biasanya kalian kenal dengan absensi. Oke, dari absen 1 Vika, ya, hadir ya. Abdul, Angelina, Clarissa. Oke, alhamdulillah pada pagi hari ini hadir semua ya untuk melakukan pembelajaran. Semoga kalian semangat untuk melakukan pembelajaran mengenai globalisasi ini. Sebelumnya saya mau bertanya nih, apakah kalian pernah mengenal tentang globalisasi? Atau pernah disampaikan oleh Bu Anis sebelumnya? Oke, belum pernah ya. Sebelum kita beranjak ke materi pembelajaran mengenai globalisasi, di sini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita di sini nanti kalian cenderung mengenal mengenai permasalahan globalisasi. Karena kita menggunakan model problem based learning di mana di sini cenderung ke permasalahan terlebih dahulu baru ke solusinya. Di sini siswa lebih aktif ya dibandingkan saya karena saya hanya memantau kegiatan pembelajaran kalian. Nanti saya akan langsung memberikan tugas kepada kalian. Jangan ngeluh ya untuk pembelajaran ini. Nah, melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model ini, problem based learning dengan pendekatan berbasis masalah, maka dalam proses pembelajaran dilakukannya pembelajaran ini penggalian informasi, memahami, menganalisis, menerapkan, dan menanya, serta mengasosiasikan, mengkomunikasikan, dan bersifat diskusi. Jadi proses pembelajarannya ini lebih ke penggalian informasi secara luas ya, kalian di rumah kalian masing-masing. Apakah kalian pernah melihat fenomena tersebut atau enggak, nanti kalian bisa sampaikan di forum diskusi ini ya. Oke. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama yaitu memahami berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh perubahan sosial di tengah-tengah globalisasi. Yang kedua, mendeskripsikan berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh perubahan sosial di tengah-tengah pengaruh globalisasi. Yang kedua, mereproduksi kajian berbagai permasalahan sosial. Jadi kalian melakukan produksi ya. Jadi ini akan lama nantinya. Kalau semisal ini lebih ke tugas kelompok nantinya ya, memproduksi kajian permasalahan sosial yang disebabkan oleh perubahan sosial di tengah-tengah pengaruh globalisasi. Yang kedua yaitu melakukan diskusi dan menyimpulkan berbagai permasalahan sosial. Diskusi dan menyimpulkan berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh perubahan sosial di tengah pengaruh globalisasi. Dan yang ke berapa ini? Ayo yang keberapa? Apakah kalian tadi konsentrasi? Oke, betul. Yang kelima, merespon secara positif berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh perubahan sosial di tengah pengaruh globalisasi. Yang keenam, membandingkan nilai-nilai wawasan terhadap berbagai peradaban dunia untuk memperkuat nilai keagamaan dan mendorong penghormatan terhadap keagamaan peradaban. Jadi sebelum kita masuk ke materi globalisasi, di sini saya akan langsung memberikan tugas kepada kalian ya. Jadi kalian bisa belajar sendiri di rumah. Karena di sini saya tidak menggunakan model pembelajaran diskusi atau social interaction model, lebih ke problem based learning. Jadi saya akan langsung memberikan tugas kepada kalian yang nantinya akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Nah, di sini ada tugas individu dan tugas kelompok. Nah, di tugas individu ini
akan dikumpulkannya pada pertemuan berikutnya. Nah, kalau tugas kelompok nanti di pertemuan selanjutnya setelah tugas individu ya, nggak bersamaan langsung gitu. Nah, yang pertama nanti kalian tugas individunya membuat rangkuman materi mengenai globalisasi. Bisa menggunakan media literatur apapun yang berisi tentang pengertian globalisasi, pengertian secara umum maupun menurut para tokoh. Ya. Terus mencari satu contoh permasalahan mengenai globalisasi. Dampak positif negatif adanya fenomena globalisasi dan contoh fenomena globalisasi. Itu aja. Nanti dikumpulkan di WhatsApp group. Nah, sesuai dengan jumlah anggota di sini ada berapa? Ada 27. Nanti saya akan menerima 27 tugas di WhatsApp group ya. Iya. Oke. Untuk tugas kelompok di pertemuan selanjutnya nanti akan saya sampaikan lagi mengenai tugas kelompok. Dan di sini saya juga akan menyampaikan bahwa tugas individu, saya tekankan lagi, tugas individu dikumpulkan di pertemuan kedua setelah pertemuan ini, jadi minggu depan ya, di WhatsApp group sebelum mata pelajaran dimulai. Nah, untuk tugas kelompoknya sendiri itu nanti kalian membagi seperti biasanya ya, atau kelompok yang kemarin aja juga nggak apa-apa, berubah juga nggak apa-apa, nanti konfirmasi kepada saya, anggota dan ketuanya itu siapa. Nah, tugasnya itu yang pertama mengenai ciri-ciri globalisasi. Nanti kalian sebutkan ciri-ciri globalisasi, terus bentuk kehidupan masyarakat yang mewujudkan suatu proses globalisasi itu seperti apa, terus jelaskan permasalahan dari kehidupan setelah adanya globalisasi. Terus sebutkan penyelesaiannya dari permasalahan tersebut itu seperti apa, minimal 5. Hampir sama ya dengan pertemuan kemarin, namun bedanya yang pertemuan kemarin itu mengenai modernisasi, tapi yang sekarang mengenai globalisasi. Oke, pada pertemuan kali ini saya rasa cukup untuk penyampaian tugas kelompok dan tugas individu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.